Skor IQ turun, teknologi dan mesin bikin otak berubah. Ini buktinya. Mesin dalam arti luas sebagai alat-alat yang bisa ngelakuin tugas tertentu, udah ngaruhin otak kita sejak lama. Proses ini makin cepat sejak revolusi industri yang ngutamain efisiensi dan produktivitas. Teknik produksi massal dari zaman itu bikin kerjaan jadi terpisah-pisah, kurang interaksi manusia, dan kayak yang dikeluhin sama Karl Marx, sering bikin pekerja jadi gak nyambung sama hasil kerjanya. Lalu, otomatisasi bikin banyak orang kehilangan pekerjaan dan harus ninggalin peran yang udah biasa. Misalnya, beberapa puluh tahun lalu, kowok-kowok pakai seragam duduk di kursi kecil dan ngoperasiin lift manual di toko-toko dan gedong-gedong. Pekerjaan mereka hilang gara-gara lift otomatis makin banyak dipakai. Sekitar waktu yang sama, banyak operator telepon kebanyakan cewek. Nasibnya sama gara-gara ada panggilan otomatis dan inovasi telepon lainnya. Tren pengangguran gara-gara teknologi ini masih berlanjut sampai sekarang di beberapa sektor ekonomi kayak retail, yang gara-gara belanja online dan mesin kasir sendiri, lagi potong banyak karyawan. Dengan pengangguran dan hilangnya identitas dan harga diri, muncul kemiskinan, gangguan jiwa, penyalahgunaan zat, dan kekerasan. Keempat faktor ini sendiri-sendiri dan bareng-bareng berhubungan sama gangguan kesehatan dan fungsi otak. Kemiskinan bikin gizi buruk yang rusak otak bayi dan anak-anak. Alkohol dan narkoba bikin cedera otak di kalangan remaja dan dewasa. Otak yang kurang gizi atau cedera jadi rentan ngelakuin buruk. Tentu aja perubahan sosial dan dampaknya buat otak gak cuma disebabkan sama munculnya mesin dan kemajuan teknologi. Tapi mulai dari revolusi industri sampai sekarang di masyarakat kita, yang didorong sama teknologi dan informasi, mesin udah bikin perubahan di otak manusia. Misalnya, teknologi bikin kemampuan kognitif tertentu jadi menurun kayak matematika. Matematika dasar sekarang jadi susah buat banyak orang yang pintar dan berpendidikan karena mereka udah terbiasa pakai kalkulator dan baru-baru ini smartphone daripada ngitung di kepala. Memori juga jadi korban. Kalau mau dapat informasi cepet, kita gak perlu ngandelin memori tapi tinggal pakai Google dan nemu dalam detik. Pencarian informasi umum jadi makin diluarin dari otak. Di beberapa bidang, keunggulan otak atas teknologi yang dibuatnya jadi makin berkurang. Di tahun 1997, Deep Blue, ciptaan insinyur komputer di IBM, ngalahin salah satu juara catur terhebat sepanjang sejarah. Di tahun 2023, neuroteknologi batas baru teknologi yang bisa ngasih wawasan lebih atau ngaruhin aktivitas otak atau sistem saraf, muncul sebagai bidang penelitian dan inovasi yang menjanjikan. Neuroteknologi termasuk teknologi neuromodulasi, neuroprotesis dan antarmuka otak mesin yang bisa merangsang, mengganti atau nambahin fungsi otak. Misalnya, antarmuka otak komputer bikin seorang wanita yang lumpuh dan gak bisa ngomong selama hampir 20 tahun bisa berkomunikasi lewat avatar yang ngomong pakai suaranya sendiri. Jembatan digital antara otak dan sumsum tulang belakang seorang pria yang lumpuh gara-gara kecelakaan sepeda bikin dia bisa jalan lagi. Atlas otak baru ngasih peta lengkap otak manusia dan primata non-manusia. Bareng sama perkembangan ini, perubahan juga terjadi di struktur dan fungsi otak. Kita udah belajar pakai otak kita dengan cara baru. Skor IQ turun, biangnya karena teknologi. Apakah benar demikian sobat? Sepanjang abad ke-20, skor IQ orang-orang di negara maju terus naik, karena mereka makin jago mikir logis dan cari solusi. Fenomena ini, yang dikenal sebagai efek Flynn dari nama psikolog yang pertama kali nulis tentangnya, disebabkan oleh pendidikan, gizi dan kondisi hidup yang makin bagus. Tapi, penelitian terbaru menunjukkan bahwa tren ini malah berbalik atau melambat di beberapa negara. Kayak Denmark, Norwegia, dan Inggris. Ini menunjukkan bahwa skor IQ nggak cuma dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tapi juga oleh tantangan dan tuntutan zaman digital. Penggunaan teknologi yang merajalela, kayak smartphone, laptop dan tablet, bikin kita lihat ruang dan waktu beda, juga ngaruhin interaksi sosial kita. Kita sering ngelakuin banyak hal sekaligus dan pindah-pindah konteks mikir, yang bisa nambahin kemampuan kita di bidang tertentu tapi ngurangin di bidang lain. Misalnya,
kita bisa lebih dekat sama orang yang jauh daripada yang dekat. Atau kita bisa kehilangan kemampuan buat fokus dan konsen. Teknologi juga ngaruhin kualitas dan gaya komunikasi kita. Contohnya, salah satu temen gue cuma pakai smartphone buat kirim dan terima email. Akibatnya, pesannya seadanya dan hambar. Enggak ada nuansa. Lelucon atau emosi yang bisa bikin komunikasi tertulis jadi seru dan menyenangkan. Pas gue balas dia, gue tahu pesan gue bakal dilihat di layar kecil dan apapun yang kepanjangan atau rumit bakal dia baikan. Makanya, gue cuma nulis hal-hal penting aja, tanpa ada kreativitas atau gaya. Dengan begitu, teknologi ngurangin kekayaan dan keragaman pikiran dan ekspresi kita. Postingan gambar bikin otak kita lebih nyantui, tapi juga lebih halu. Hayo siapa nih di sini yang halu? Gambar itu langsung nyampe ke otak kita apalagi ke bagian kanan. Apalagi kalau gambarnya bikin baper dan bikin kita lebih ngefeel dan ngehits daripada kata-kata yang paling gol sekalipun. Soalnya otak kita emang lebih doyan gambar daripada kata-kata. Gue bisa ngerti sesuatu dari gambar dalam sekejap, daripada harus baca buku tebel-tebel. Teknologi makin bikin beda antara kata-kata sama gambar. Coba bandingin berita koran sama siaran TV tentang kejadian yang sama. Nggak segreget nonton langsung HD kerusuhan perang yang lagi rame-rame. Beda lagi, baka itu skill yang harus dipelajari. Itu tergantung dari latar belakang sosial dan pendidikan seseorang. Kamu nggak bisa baka kalimat dalam bahasa yang nggak kamu ngerti. Terus, baka itu aktivitas sendiri yang jarang ada banyak orang yang baka teks yang sama bareng-bareng. Lihat gambar, sebaliknya. Seringkali aktivitas rame-rame, misalnya nonton bola di TV, yang nggak peduli bahasa, pendidikan, latar belakang sosial atau pengalaman hidup seseorang. Dengan makin canggihnya gambar yang makin nyata berkat kemajuan di bidang teknologi kamera dan video 20 tahun terakhir gambar makin jadi alat tukar yang umum. Itu karena kejelasan dan dampak dari gambar. Dan kalau gambar digabung sama komunikasi lisan atau tulisan, biasanya gambar yang lebih disorot. Gambar anak yang mati gara-gara serangan drone bakal bikin kita lebih peduli daripada artikel yang nemenin yang ngomongin tentang kerusakan sampingan yang wajar. Tapi keterpaparan dan ketergantungan kita yang makin gede sama gambar punya efek jelek. Kapasitas otak kita buat analisis informasi, berpikir kritis, imajinasi dan refleksi makin menurun. Sepet-sepet waktu buat ngeliat gambar jadi kecepatan yang disukai buat pemrosesan kognitif. Rentang perhatian kita kayak rentang perhatian kita di Facebook. Instagram DSP makin kita terbiasa sama potongan-potongan suara dan tweet DSP. Makin enggak sabar kita sama informasi yang lebih kompleks, lebih bermakna. Gerasa kita mungkin kehilangan kemampuan buat menganalisis sesuatu dengan nuansa dan kedalaman. Di era digital, privasi kita makin terangkam sama teknologi berbasis gambar yang suka disalahin. HP kita bisa motret dan share foto sama video secepat kilat. Gerak-gerik kita diawasin sama kamera di tempat umum sama pribadi. Identitas online kita dikaitin sama data biometrik sama sistem pengenalan wajah. Kayak gitu kan ngejegal privasi kita yang wajar dan ngerusak hak asasi kita. Dan serangan digital ke privasi kita udah mulai dari dini. Menurut laporan PB, lebih dari 3/4 sekolah menengah umum di Amerika pakai video pengawas, dan siswanya udah biasa banget diintip-intip sampai gak peduli lagi sama privasi mereka. Ini mungkin jadi salah satu alasan kenapa mereka suka banget pamer kehidupan pribadi di media sosial. Kalau kita terus-terusan diawasin, ya udah aja kita lepasin privasi kita sukarela dan biarin semua orang lihat isi hati dan pikiran kita yang paling dalam. Ironis ya? Yap. Kalau kita lagi online, kita bisa cepet-cepet ngintip data banyak banget sambil nyari-nyari topik yang kita mau. Kegiatan yang kadang bikin stres ini nggantiin dua fungsi otak kita yang paling jago, yaitu konsentrasi dan fokus, sama gangguan yang dibikin sama input sensorik dari tangan, mata, dan telinga. Sementara tangan dan jari kita sibuk ngetik, scroll, dan klik, mata kita ngeliat gambar dan tulisan yang berubah-ubah terus dan sering keganggu sama link-link yang bikin kita lupa sama tujuan kita. Sementara itu, telinga kita tetap waspada buat dengerin bunyi-bunyi yang tandain ada email, tweet, atau pesan baru.
Semua input sensorik ini berebutan buat dapetin sumber daya perhatian yang terbatas di otak kita. Akibatnya, banyak rangsangan yang masuk lewat beberapa saluran sensorik ngerubah koneksi-koneksi saraf kita sesuai sama plastisitas otak. The net ngasih kita jenis-jenis rangsangan sensorik dan kognitif yang berulang-ulang, intensif, interaktif, adiktif, yang udah terbukti bisa bikin perubahan kepet dan kuat di sirkuit-sirkuit dan fungsi-fungsi otak. Yang paling kena dampaknya adalah sirkuit-sirkuit perhatian otak, jaringan luas yang termasuk korteks frontal, parietal, dan insular plus anterior cingulate. Yang paling rentan sama overload sensorik dan multitasking yang nemenin penggunaan internet. Dan kegagalan perhatian yang dibikin sama teknologi makin banyak gara-gara makin banyaknya perangkat portabel. Gangguan ada di mana-mana. Pejalan kaki nyebrang jalan sambil lihat-lihat HP. Mahasiswa ngobrol-ngobrol lewat pesan pas lagi ada kuliah. Temen-temenku ikut ngobrol sebagian karena merasa perlu waspada buat getaran-getaran dari HP mereka. Rentang perhatian yang pendek jadi hal yang biasa. Baru-baru ini saya diminta buat ngomong ke petinggi-petinggi perusahaan internasional yang pengen tahu semua tentang otak manusia. Saya dibilangin enggak boleh ngomong lebih dari 15 menit. Wani piro.